Berikutnya, hukum bagi orang yang mengalami pailit. Kita asar jam berapa? 3:30. Ya, satu lagi kita jawab pertanyaan yang sudah terkumpul di sini. Ada satu kasus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Yang kasus ini berlaku bagi orang yang mengalami pailit. Kalau misalnya ada satu orang, dia punya utang dari banyak orang, dari A sampai Z semuanya pernah diutangi. Kemudian sampai dia mengalami pailit sehingga tidak bisa bayar utang, tapi punya barang di rumahnya, ada barang, ada perabotan dan seterusnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kejadian ini pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang mendapat musibah, buahnya gagal dijual, sehingga dia menanggung utang yang banyak sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, tasaddaqu lahu, bersedekahlah untuk orang ini agar bisa membantu melunasi utangnya. Namun setelah mereka semua bersedekah, tetap saja nilai utangnya belum bisa habis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang kepada semua sahabat yang pernah mengutangi orang ini, kumpul di sini jadi satu dan dipertemukan dengan orang ini. Diajak ke rumahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhu ma wajadtum wa laisa lakum illa dzalik. Sekarang silahkan kalian ambil barang yang masih tersisa, dan lebih dari itu kalian tidak punya hak. Akhirnya mereka masing-masing mengambil sisa barang yang dimiliki oleh orang ini. Sisa asetnya diambil. Masih ada aset A, aset B diambili. Meskipun bisa jadi aset itu belum bisa menutupi hutangnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaisa lakum illa dzalik. Kamu enggak punya hak lagi kecuali yang ini. Sehingga ini jadi dalil, kalau ada orang yang dalam kondisi pailit, dia sudah tidak lagi mampu untuk membayar utang, sementara masih banyak orang yang nagih kepadanya, maka setiap orang yang nagih diizinkan untuk mengambil barangnya, dan setelah itu utang dianggap lunas. Meskipun bisa jadi aset yang diambil kurang dari nilai utang yang diberikan, tapi itu konsekuensinya, karena orang ini sudah divonis sebagai orang yang pailit, dan ini atas keputusan dari hakim. Dan ketika itu Rasulullah SAW menjadi hakim dan beliau yang memutuskannya. Kata Al-Qurtubi, man kathurat duyunuhu wa talaba ghurma'uhu ma lahum falil hakimi ay yukhli'ahu an kulli malihi wa yatruku ma kana lahu min daruratihi. Orang yang banyak utang sementara dia ditagih dari banyak krediturnya, dari banyak orang yang ngutangi, maka pihak hakim yaitu pemerintah berhak untuk melucuti mengambil semua hartanya, dan tidak ada yang ditinggalkan selain yang menjadi kebutuhan pokoknya. Kamu selama setahun bisa hidup dengan apa? Dengan ini, ya sudah, silakan ini dibawa. Sisanya tinggalkan di sini. Kemudian hakim memanggil semua orang yang menjadi kreditornya, silakan kalian ambil apa yang kalian butuhkan. Dan sudah tidak ada lagi hak utang yang boleh kalian tagih. Semuanya diwajibkan untuk memutihkannya. Ini hukum yang berlaku bagi mereka yang mengalami kondisi pailit. Wallahu taala alam.